Upacara penerjunan mahasiswa kuliah kerja Universitas Diponegoro, tim 1 tahun ajaran 2020-2021, Senin 4 Januari tahun 2021 dimulai. Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh virus corona dan infeksinya disebut COVID-19. Infeksi virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di semua sektor seperti sosial dan ekonomi di seluruh wilayah yang terjangkit. Berdasarkan data yang dilansir dari Satgas COVID-19, pada bulan Februari 2020, sudah terkonfirmasi bahwa COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 150.000 orang dan menyebabkan angka kematian lebih dari 30.000 jiwa. Sebagai masyarakat, peran yang bisa kita lakukan di masa pandemi saat ini adalah selalu mematuhi aturan protokol kesehatan dan menjaga diri dimanapun kita berada. Kota Administrasi Jakarta Utara. Luas wilayah Jakarta Utara dengan luas daratan 139,560 km persegi dan panjang garis pantai 35 km. Dengan jumlah penduduk 1.764.614 jiwa. Memiliki potensi besar di perdagangan dunia. Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki potensi wisata yang tak kalah menarik, di antaranya Taman Rekreasi Impian Jaya Ancol, Sunda Kelapa, Koja sendiri adalah sebuah wilayah kecamatan yang terletak di kota Jakarta Utara dan merupakan pusat pemerintahan dari kota Jakarta Utara dengan luas wilayah 13,21 km persegi. Batas-batas Koja di sebelah utara adalah Teluk Jakarta, di sebelah barat adalah Jalan Tol Laksamana Sudarso, di sebelah timur adalah Pelabuhan Minyak Kali Baru, dan di sebelah selatan adalah Kali Batik. Di tahun 2020, penduduk kecamatan ini berjumlah 344.000 jiwa, di mana laki-laki sebanyak 170 jiwa dan perempuan sebanyak 169 jiwa, dan kepadatan penduduk 26.000 jiwa per kilometer persegi. Kelurahan Koja sendiri adalah sebuah wilayah yang berada di dalam kecamatan Koja yang memiliki luas wilayah sebesar 3,27 km persegi. Kelurahan Koja dahulunya bernama Koja Selatan, memiliki penduduk sebanyak 9.606 keluarga. Wilayah Koja sendiri memiliki berbagai macam fasilitas seperti pasar, masjid, dan berbagai fasilitas lain yang tidak bisa disebutkan.
Permasalahan yang dialami oleh Kecamatan dan Kelurahan Koja selama pandemi COVID-19 ini ialah Kelurahan Koja dan Kecamatan Koja menjadi zona yang memiliki cukup banyak kasus COVID-19. Awal mula adanya virus, hingga penyebarannya tidak terawasi, hingga para pejabat publik sendiri pun mempertanyakannya. Dari mana dan bagaimana mulanya penyebaran virus tersebut? Di sisi lain dapat terlihat bahwa para warga enggan untuk mematuhi aturan protokol kesehatan. Mereka lebih memilih berkerumun, tidak menggunakan masker, ataupun menjaga jarak. Besar kemungkinan berangkat dari hal inilah penyebaran COVID-19 tidak dapat terawasi dan awal mulanya tidak dapat diklasifikasi oleh para pejabat maupun para tenaga medis. Dari kondisi tersebut, mahasiswa Undip berinisiasi memberikan edukasi kepada para warga tentang apa itu protokol kesehatan, serta betapa pentingnya untuk mematuhi aturan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Mahasiswa Undip memberikan edukasi secara perorangan atau kelompok kecil guna tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang ada. Tidak lupa, mahasiswa juga memberikan masker kepada para warga agar mereka terhindar dari droplet virus COVID-19. Edukasi yang diberikan mahasiswa Undip adalah bentuk dari pengabdian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Harapannya, setelah ini masyarakat akan lebih patuh dalam mematuhi aturan protokol kesehatan yang ada, serta diharapkan angka penyebaran virus COVID-19 akan lebih terkontrol ke depannya. Pelaku UMKM terdampak pandemi corona dan terpaksa gulung tikar. Berusaha bertahan, sejumlah pelaku UMKM harus beradaptasi dan menyiasati agar usaha tetap bisa berjalan. Virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga sektor perekonomian. Salah satunya usaha mikro, kecil, dan menengah. Hendy Aditya, pelaku usaha kuliner di daerah istimewa Yogyakarta, mengalami penurunan omset. Biasanya, kedai kopi miliknya mendapat Rp500.000 setiap hari. Kini hanya mendapat Rp20 hingga Rp100.000 per hari. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Sepinya pembeli membuat puluhan pedagang di Mall CBD Ciledug, Tangerang, Banten memilih tutup toko pada Selasa siang. Menurut keterangan pedagang, sepinya pengunjung sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Para pedagang memilih tutup karena tak sanggup membayar gaji karyawan dan sewa toko sebesar Rp25 juta per bulan. Penurunan pendapatan juga dialami pengusaha usaha laundry atau jasa cuci pakaian. Sejumlah usaha laundry di kawasan Duren Sawit dan Cipinang, Jakarta Timur mengalami penurunan omset 20 hingga 50%. Menurut keterangan pengusaha jasa laundry, konsumen memilih mencuci sendiri pakaiannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dampak COVID-19 kini menghantam banyak dunia usaha, salah satunya UMKM. Data dari Asosiasi UMKM Sumatera Utara, dari 2 juta pelaku usaha UMKM yang ada di Sumatera Utara, 70%-nya terpaksa gulung tikar. Imbauan di rumah saja, sepinya pembeli, serta beberapa kota yang memberlakukan PSBB menjadi sejumlah penyebab UMKM tidak lagi menjalankan produksinya.